Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi hadana ilal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang Ramadan. Santai berbincang, Ibadahku gemilang. Tak terasa Bincang Ramadan kembali hadir di tengah-tengah dulur Kemenak Jatim. Di dalam bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama dengan semangat menggali ilmu dan tidak henti-henti untuk belajar. Sehingga kita semua dapat memperbanyak amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Alfi Dwi Nur Laili yang akan menemani dulur Kemenak Jatim dalam acara Bincang Ramadan. Dalam bincang kali ini, marilah kita memperdalam pemahaman kita tentang nikmat dan syafaat bulan suci Ramadan, dan marilah kita bersama-sama menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran, ketakwaan, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas keimanan kita dan amal kita. Hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni Dr. Haji Nur Yasin Shiratal Mustaqim, SAGMA. Assalamualaikum Bapak. Mbak Alfi. Terima kasih. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lapar tapi. Iya. Bapak Syirat ini beliau adalah seorang ASN di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Beliau ketua tim Pondok Pesantren dan Kesetaraan. Kemudian beliau juga seorang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah 3 Surabaya. Dan juga beliau adalah seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa, Jombang. Alhamdulillah, bersama kami dalam acara bincang kali ini dengan kita mengangkat tema nikmat dan syafaat puasa Ramadan. Begitu Bapak ya? Iya. Monggo kami persilakan Pak Syirat. Terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina fi Ramadan as-siyam wa ja'alahu kaffaratan minad dunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أفضل من صلى وصام وزكى وحج واعتمر واستقام وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد. Yang kami hormati para pemirsa, Mbak Alfi serta kru Bincang Ramadan. Ada dulur Kemenak Jatim Bapak? Dulur Kemenak Jatim, iya, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan materi ya ini ya. Judulnya adalah nikmat dan syafaat puasa Ramadan. Alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia. Jadi kita ini manusia yang menciptakan adalah Allah. Sebagaimana barang-barang ciptaan manusia yang lainnya seperti kayak HP, TV, kulkas, mobil dan lain-lain, itu yang ciptakan kan manusia ya. Jadi dan standarnya barang yang diciptakan itu juga ada buku panduannya supaya barang ini jadi awet, supaya barang ini jadi terpelihara.
Begitu juga manusia, karena manusia ini ciptaannya Allah. Allah juga membuat buku panduan. Nah, salah satunya panduan dalam Al-Quran itu adalah kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tujuan utama adalah seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama puasa itu adalah supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa itu di Al-Quran banyak dijelaskan apa saja jadi orang bertakwa itu ciri-cirinya. Di antaranya yang di Al-Baqarah awal itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan itu. Dan seterusnya, itu adalah menurut saya adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar karena kita oleh Allah dipelihara. Cara memeliharanya Allah adalah ngasih tahu kita supaya kita itu dalam 1 tahun wajib untuk melakukan puasa tersebut. Dan itu nikmat yang sangat besar menurut saya. Selain nanti masih banyak lagi nikmat-nikmat yang ada di bulan puasa Ramadan. Sudah saya tulis sekian banyak nikmatnya, mudah-mudahan cukup waktunya ini, Mbak Alfi. Baik, Bapak. Jadi yang pertama tadi adalah nikmatnya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita takwa kepada Allah itu dekat dengan Allah, tidak ada yang kita sedihkan, tidak ada yang kita khawatirkan karena punya dekengan pusat, yaitu Allah. Allah memberikan semacam janji ya kepada orang yang berpuasa bahwa puasa itu sebagaimana dituangkan di hadisnya Rasulullah itu bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun hasinatun minan nar, bahwa puasa Ramadan itu akan jadi tameng kita nanti dari api neraka. As-siyamu di riwayat lain as-siyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali malam yahrikha bikadibin au ghibatin. Puasa itu akan menjadi tameng dari neraka sebagaimana tamengnya seseorang ketika berperang selagi tidak dia rusak dengan kebohongan atau ghibah. Tahu ghibah gini apa ghibah itu? Rasan-rasan. Rasan-rasan. Iya, ghibah itu rasan-rasan ya Bapak ya? Akan jadi tameng selama dia ketika puasa tidak berbohong dan tidak berghibah. Jadi menurut saya dan menurut para ulama, ibadah yang paling ikhlas itu adalah puasa. Karena yang ngontrol itu dirinya sendiri. Kalau ibadah yang lain itu kan ada yang melihat. Kayak sholat itu kan ada yang melihat. Betul, jadi Bapak. Orang lain ikut ngontrol, ini sholatnya bener apa enggak ya, tumakninnya bener apa tidak. Zakat, sodako, itu kadang ada orang lihat kita. Tapi kalau puasa tidak ada orang yang tahu. Betul. Tidak ada orang tahu, kalau dia nggak ngaku nggak akan tahu dia. Betul, Bapak. Jadi kontrolnya ada pada dirinya sendiri. Jadi dusta apa tidak itu ya yang tahu dirinya. Makanya melatih kita supaya tidak berbohong itu salah satunya ya puasa itu. Karena puasa itu tidak mungkin dia gak ada orang ya, gak ada orang terus dia buka kulkas minum. Batal puasanya dia kan nggak ada yang tahu dia. Jadi melatih dia benar-benar yu'minuna bil ghaibi. Dia itu yakin ada yang ngawasi dia. Kalau orang bisa puasa itu berarti dia yakin ada yang mengawasi dia. Entah dia itu merasa diawasi oleh penjaganya Allah yaitu malaikat, entah dia juga merasa Allah yang selalu melihat dia. Jadi makanya kalau dia bisa seperti itu, maka puasa tadi akan menjadi tameng bagi orang yang berpuasa. Yang berikutnya, kenikmatan yang dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lis-shaimi farhataini. Dan sesungguhnya untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, rasa senang ya. Idza aftara fariha, jika dia lagi berbuka dia
bahagia karena sudah menahan dari pagi sampai malam, kemudian mau buka puasa, apalagi buka puasanya sekalipun nggak enak pun kalau orang lapar itu jadi nikmat. Betul, Bapak. Jadi lauknya sekalipun hanya tahu, tempe, sambal gitu, rasanya nikmat sekali karena dia lapar ya. Apalagi makanannya yang dia sukai ya, barangkali itu gulai, sate dan lain-lain. Tambah nikmat. Tambah nikmat. Yang kedua, nikmatnya adalah wa idza laqiyallah fariha. Dan dia akan merasakan kebahagiaan ketika di akhirat nanti bertemu dengan Allah. Itu yang keberapa tadi ya? Itu yang kedua. Itu takwa pertama tadi, kemudian junnah jadi tamengnya. Yang ketiga ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Yang berikutnya, yang keempat adalah sering kita dengar bahwa para penceramah menyampaikan hadisnya Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Jadi karena kita pernah membaca sejarah bahwa ada dokter di Madinah itu yang tidak pernah menerima pasien. Tidak pernah menerima pasien. Oh, bisa seperti iya, itu ya, seperti Bapak, itu ya? iya. Tidak pernah menerima pasien karena apa? Karena pola kehidupannya Rasulullah itu selain berpuasa yang menyehatkan tadi, juga beliau kalau makan itu tidak makan sebelum lapar. Tidak makan kalau tidak lapar. Yang kedua, beliau berhenti sebelum kenyang. Nah, dan ditambah puasa ini, orang-orang sakit itu biasanya ya, kalau untuk menetralkan penyakitnya kan sama dokter disuruh puasa. Betul. Mau operasi juga gitu, suruh puasa. Dulu. Jadi kita itu memang dibocori oleh Allah, kalau kamu kepingin dapat pahala banyak dan pengen sehat, pengen sama Allah itu minimal ya, minimal setahun adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima ini bahwa diamnya orang puasa itu adalah tasbih. Waduh, orang puasa diam aja sudah dihitung tasbih. Iya, dihitung bertasbih. Saya bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Somtu shaimi tasbihun." Diamnya orang puasa itu adalah tasbih, apalagi dia bertasbih. Jadi berlipat-lipat ya. Kemudian wa naumuhu wa ibadatun. Tidurnya itu ibadah. Luar biasa. Iya, luar biasa. Tidurnya dianggap ibadah. Kita juga andai kata kita niat tidur supaya tidak ngerasani orang, itu juga ibadah sebenarnya gitu. Tinggal niatnya. Orangnya hanya tidur terus Pak ya, seharian ya Pak ya. Nah, ini kan bedanya orang yang punya ilmu sama tidak. Ketika dia ngantuk tidur kemudian niat, ya Allah kalau niat ibadah, dia akan dapat pahala ibadah. Karena dengan tidur dia tidak maksiat. Baik. Iya. Kalau dia tidak tidur mungkin lihat HP, lihat Instagram, keluar gambar-gambar yang maksiat. Jadi tinggal niatnya. Mungkin kita saling mengingatkan ya, setiap melakukan sesuatu kita niati, ya Allah kalau niat tidur untuk ibadah, kan biasanya kita baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu juga salah satu cara kita supaya tidur kita berkualitas. Selama tidur kita dapat pahala, bukan hanya sekedar tidur kosong gitu. Jadi kembali lagi kepada orang puasa, tidurnya adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Doanya orang puasa itu adalah diijabahi. Jadi mumpung puasa nanti yang doanya kemarin belum terkabulkan, barangkali dengan puasa nanti oleh Allah diijabahi doanya. Kesempatan di bulan Ramadan ini, mumpung puasa, doa yang baik-baik. Ya, kalaupun belum dikabulkan sekarang, itu karena menurut Allah mungkin belum baik buat kita. Mungkin ditunda nanti untuk anak cucunya gitu. Betul. Dan seterusnya. Kemudian selain doanya mustajab, wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Bahkan di riwayat hadis yang lain sampai 70 kali. Iya. Ya Allah, Masya Allah, nikmatnya itu tadi nikmat-nikmat toh ini ya. Iya. Nikmatnya orang berpuasa. Ramadan. Doanya mustajabah. Dan ada hadis yang lain yang
doa yang mustajabah orang berpuasa itu saat kapan? Yaitu di hadisnya Rasulullah ini, ya ketika dia buka puasa. Nah, ketika buka puasa itu ternyata doanya Diijabah juga ya, Pak? diijabahi. Makanya orang-orang banyak yang berkumpul saat mau buka puasa. Nanti kita buka puasa itu saat adzan, semenjelang adzan kita doa-doa, karena saat itulah termasuk yang saat-saat yang mustajabah. Yang mustajabah. Saya lanjutkan, Masya Allah nih. Ini saya bacakan kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Baik. Yaitu judul kitabnya namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Jadi kita baca yang beliau susun dari hadis-hadisnya Rasulullah tentang kenikmatan-kenikmatan dan syafaatnya puasa buat kita semuanya, biar kita tambah yakin. Saya lanjutkan lagi bahwa puasa itu karena istimewa, tidak seperti ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu yang balas itu dicatat sama malaikat, nanti dibalasnya di akhirat ya. Kalau puasa ini, khusus untuk puasa ini Allah sendiri ya. As-saumuli, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan balas, nggak dikasih tahu. Saking besarnya pahala puasa. Puasa Ramadan ya, Iya. Bukan cuma puasa Ramadan. Oh, bukan cuma puasa Ramadan. Termasuk Ramadan. Oh, begitu. Termasuk Ramadan. Jadi kata-kata di situ as-saum itu adalah puasa. Jadi bisa Ramadan, bisa tidak. Apalagi puasa Ramadan. Karena Ramadan itu yang sunnah jadi pahalanya ya, yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali itu. Masya Allah. Iya. Jadi luar biasa kan, kita oleh Allah masih diberi umur bisa bertemu dengan Ramadan. Dan di Ramadan inilah umatnya Nabi Muhammad itu diberi kemuliaan yang sekalipun usianya hanya sebentar, ya tidak seperti umat-umat dahulu, tapi amalannya itu melebihi umat-umat terdahulu. Karena banyak bonus, ya banyak bonus. Di antaranya adalah di Ramadan itu juga ada Lailatul Qadar. Betul, Bapak. Yang sangat meroketkan pahala kita ya. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun, kata-kata di situ bukan sama, bukan malam Lailatul Qadar itu sama dengan alfi syahr, bukan 1000 bulan, bukan, tapi khairun. Khairun itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi 1001, bisa jadi 1002, bahkan bisa 2000, 3000, 4000 dan seterusnya, sesuai dengan kadar ibadah seseorang tadi. Makanya itu yang membuat umatnya Nabi Muhammad itu meroket pahalanya. Loh, usianya tuaan kami, kata mereka yang usianya 400-500, pahalanya mereka kok lebih banyak. Iya. Ya, sampai kita dengar Nabi Musa sendiri itu juga kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Iya, betul. Iri karena jadi kalau kita ini tanpa minta kepada Allah sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad, kan berarti juga nikmat yang luar biasa. Salah satunya dikasih bulan Ramadan ini, kenikmatan di mana pahalanya dilipat-lipat gandakan. Betul, Bapak. Okay. Kalau tadi kan nikmat-nikmat yang kalau syafaat-syafaat ini banyak sekali. Nikmat yang diberikan oleh Allah ya, Pak. Jadi sekarang yang membahas tentang syafaatnya. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah penolong ya, yang bisa menolong kita. Jadi salah satunya Allah memberi puasa ini adalah diberi hak untuk menolong kita saat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi ada dua yang dikatakan Rasulullah bisa memberi syafaat selain Rasulullah. Kalau Rasulullah kan punjernya ya, jadi para nabi nggak bisa memberi syafaat, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Lah Rasulullah juga memberi kabar bahwa selain beliau ada as-siyamu dan Quran yang bisa memberi syafaat pada hamba pada hari kiamat.
Yaqulus siyam, puasa ini berkata, ayyu rabbin mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku telah menghalangi orang ini untuk tidak makan dan tidak minum, dan menghalangi dia supaya nahan syahwat, kata puasa tadi. Maka berilah aku hak untuk mensyafaati dia. Kata puasa seperti itu. Karena dia puasa, gara-gara puasa dia tidak makan, tidak minum, kemudian nahan syahwatnya, ya kan? Akhirnya puasa ini belani dia, ya Allah kasih saya hak untuk bisa nolong dia. Al-Quran juga berkata, wa yaqulul Quran, dan Quran nanti akan berkata, mana'tuhun naum bil laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, saya telah membuat dia tidak tidur pada malam hari karena untuk baca Al-Quran tadi. Maka beri saya hak untuk mensyafaati dia. Qala, Allah menjawab, fayusyaffa'an, silakan kalian mensyafaati. Jadi luar biasa, mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dibocorkan oleh Rasulullah ini. Inilah ada dua yang kalau kalian kepingin dapat syafaat selain syafaatku. Kalau kepingin dapat syafaatnya Rasulullah kan banyak baca sholawat. Betul. Kalau puasa berarti banyak, paling tidak Ramadan seperti kali ini harus kita puasa. Kalau bisa diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa puasa sunnah, ya puasa sunnah. Begitu juga Al-Quran ini. Kan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan juga. Betul, jadi ini kata Rasulullah juga bisa memberi syafaat kita. Mari kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong ahli Al-Quran yang nantinya akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Di hadisnya Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada ahli atau Al-Quran. Kemudian ada lagi yang Allah membocori ini ya, siapa yang di dunia itu berpuasa tidak minum, nanti di akhirat Allah yang akan ngasih minum orang-orang di saat orang-orang yang lain haus gitu ya. Banyak sekali nggih Bapak bocoran dari banyak. Allah. Ya Allah, ini ya saya bacakan gitu. Innallaha tabaraka wa ta'ala qada ala nafsihi. Allah Ta'ala itu mewajibkan dirinya. Annahu man a'tasha nafsahu lahu, barang siapa yang menahan dirinya haus karena Allah, fi yaumi shaifin, pada saat di dunia ini ya, saqahullahu yaumal atash, maka Allah akan memberi minum dia pada hari kehausan. Di saat di akhirat kan banyak yang haus, Allah yang akan memberi dia minum. Ya Allah ya Karim. Satu lagi, bahwa puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa kita dan menjadi pelebur dosa kita yang banyak kita hafal itu. Mangqoma lailatul qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri atau sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Begitu juga waman shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Mudah-mudahan kita termasuk ya Mbak Alfi. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu mungkin sedikit, sebenarnya masih banyak keterangan tentang Ramadan yang jelas betul bahwa di Ramadan itu ada nikmat dan ada syafaat untuk yang kita. Yang luar biasa ya Bapak ya. Mbak Alfi. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Iya, ini sudah terjawab semuanya kayaknya Bapak. Alhamdulillah. Tadi saya mau menanyakan apa saja sih nikmat yang diperoleh dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata jawabannya sudah banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Ketika kita nanti menjalankan dengan khusyuk, dengan ikhlas, seperti itu Bapak nggih. Kemudian juga yang dimaksud dengan syafaat, mungkin orang-orang awam yang belum pengetahuan tentang agamanya masih kurang. Apa sih syafaat iku? Nah, seperti itu Bapak. Ya, syafaat itu kan yang bisa nolong kita nanti. Syafaat yang bisa menolong. Kehidupan kan
bukan hanya di dunia. Nggih. Betul. Nggih. Jadi kehidupan setelah kehidupan di dunia ada kehidupan akhirat. Iya. Dan kehidupan di dunia itu hanya sebentar sekali. Hanya sebentar Istilahnya sekali. orang Jawa mampir ngombe itu Mampir betul, ngombe, Bapak, iya, ya? betul, iya. Betul sekali. Karena di Al-Qur'an ada ya Alfi sanatin. Alfi, kayak nama Iya, saya loh Bapak iya. itu Alfi. Mimma ta'udun. Jadi satu hari di akhirat itu kayak 1000 1000 tahun. sana. 1000 Sana itu tahun. 1000 tahun. Masya Allah. Berarti kita itu di dunia itu nggak sampai 1 jam kalau jam-jaman itu ya. Kalau satu hari 24 jam, Nggih. di akhirat itu 1000 tahun. 1000 Ka alfi sanatin. Tidak terhitung Bapak ya, nggak Iya. bisa dibayangkan. Jadi 1000 tahun di dunia ini sama dengan sehari di akhirat. Kan berarti kita kalau hidupnya nggak sampai 100 tahun, cuma berapa? Nggih. Ya kan? Iya betul. 100 tahun dari 1000 kan sebentar. Nggih. Dan kita sudah sangat jarang sekali melihat orang tua kita yang usianya sampai 100 tahun. jarang. Rata-rata ya hampir sama dengan Rasulullah itu ya. Nggih, laras. 60, 70, 80. Yang 100 itu sangat jarang sekali. sekali. Nggih. Jadi perbuat untuk bekal kita di akhirat yang masanya selamanya itu. Nggih. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kita supaya kita senantiasa dalam bimbingannya, dan akhirnya kita mohon mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Amin, biar ya Rabbal alamin. biar dapat tiket masuk surga. Iya, amin amin Bapak, itu Nggih. yang nanti Nah, kita nanti di harapkan. akhirat itu orang-orang ada yang dapat syafaat, ada yang tidak gitu loh. Betul Bapak. Nggih. Kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya ini bisa dapat syafaat, pertolongan yang harusnya masuk neraka berapa tahun, dapat diskon pertolongan barangkali tidak jadi masuk neraka, kan gitu. Kalaupun masuk neraka, mudah-mudahan masih ada harapan untuk bisa masuk surga, kan Iya, itu yang iya. jelas bawa keimanan tadi. Iya. Yang jelas-jelas nggak masuk neraka adalah orang yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan tidak beriman. Nggih. Nggih, Mbak Alfi. Baik Bapak. Semoga pemirsa semuanya dan juga dulur-dulur Kemenak Jatim, apa yang disampaikan beliau Bapak Sirot bisa menjadikan pelajaran atau pengetahuan untuk kita semuanya, dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak. Nggih. Semoga kita semuanya bisa menjadi ahli surga Bapak ya. Amin ya Rabbal alamin. amin. Demikianlah bincang kali ini. Semoga manfaat bagi kita semuanya. Bincang Ramadan, Santai berbincang ibadah Jafilan. Jangan lupa dulur Kemenak Jatim dan pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.